Teruntuk kalian, calon pemimpin di SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo. Selamat berjuang menghadapi tantangan baru. Jadilah pemimpin yang cerdas dan tegas. Pesan dari kami, leadership is not about position, everything about action. And problem solving is not debate, but how to discuss. Saya, Habibi Purnomo, Ketua OSIS SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo, periode 2019-2020. Hai para calon penerus kami, semangat dan selamat untuk kalian. Merasa lelah, gelisah, dan gugup itu wajar. Semua pemimpin pasti pernah mengalami hal semacam itu. Menjadi pemimpin artinya kita belajar. Kita tidak bisa langsung sempurna dan mengetahui banyak hal. Ingat ya, menjadi pemimpin sama halnya dengan belajar. Belajar men-challenge diri kita. Kadang takut untuk memulai atau menerima kritik. Tapi, kalian harus ingat, everything's gonna be alright. Pesan dari saya adalah, leadership is based on inspiration, not domination, on cooperation, and not intimidation. Selamat siang, perkenalkan nama saya Karen Habib Pisantoro dari kelas 11 MIPA 3 sebagai kandidat ketua OSIS nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Ardika Satria Samudra dari kelas 11 MIPA 1 sebagai kandidat ketua OSIS nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Ketut Ardika Dramajaya dari kelas 11 MIPA 1, kandidat ketua OSIS nomor urut 3. Perkenalkan, nama saya Farah Clareta dari kelas 11 IPS 2, kandidat ketua OSIS nomor 4. Saya terpanggil menjadi kandidat ketua OSIS, yaitu saya ingin mencoba keluar dari zona nyaman saya ingin mengasah dan mengimprove diri saya lebih lagi, serta saya ingin menjadi dampak bagi orang di sekitar saya. Rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kinerja OSIS SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo adalah hal yang melatar belakangi saya untuk menjadi calon ketua OSIS, dan inilah saatnya. Hal yang membuat saya merasa terpanggil untuk menjadi kandidat ketua OSIS adalah saya ingin menjadi pemimpin yang mampu mendengar aspirasi siswa dan membantu mewujudkan tujuan sekolah. Yang membuat saya merasa terpanggil menjadi kandidat ketua OSIS adalah di sini saya ingin lebih mengembangkan sifat bertanggung jawab saya, dan juga saya ingin lebih meningkatkan lagi sifat untuk memimpin suatu golongan tertentu. Visi, meningkatkan kualitas demokrasi OSIS SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo yang berlandaskan dengan norma dan peraturan yang berlaku sehingga timbul keselarasan antara anggota dengan pengurus harian. Misi, yang pertama, membentuk satu visi misi organisasi yang disepakati oleh seluruh pengurus OSIS. Yang kedua, mengolah kembali program kerja lama dan membentuk satu program unggulan yang dapat meningkatkan citra SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo dan dapat meningkatkan personal branding dari taruna. Yang ketiga, mengadakan pelatihan soft skill kepada pengurus OSIS sebelum mereka melaksanakan tugas. Yang keempat, mengadakan evaluasi beberapa program kerja OSIS yang diikuti oleh perwakilan kelas. Hal yang melatar belakangi saya membentuk visi misi tersebut adalah, yang pertama, menurut saya, fungsi utama dari OSIS di SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo sebagai wadah aspirasi siswa masih belum terlaksana secara maksimal. Yang kedua, menurut saya, konsep awal dari OSIS SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo masih belum tertata secara maksimal juga. Simple, tapi saya rasa visi misi saya dapat mendobrak keberhasilan dari pengurus OSIS. Visi saya yang pertama adalah menciptakan taruna-taruni SMA Hang Tuah 5 yang dinamis, mandiri, berwawasan luas, dan berjiwa internasional dilandasi dengan rasa cinta tanah air Indonesia dengan pola pikir yang cerdas disertai dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung aspirasi serta kreativitas siswa dari berbagai kegiatan. Misi saya yang pertama, menyelenggarakan kegiatan yang mampu mengajak taruna-taruni SMA Hang Tuah 5 untuk memiliki pemikiran yang luas dari segala aspek. Yang kedua, menumbuhkan jiwa nasionalis melalui kegiatan yang diselenggarakan. Ketiga, mengadakan kegiatan yang mampu menggerakkan kreativitas siswa. Visi misi saya dilandasi oleh keadaan yang ada di sekolah. Maksud dari berjiwa internasional sangatlah luas. Salah satunya adalah keterbukaan pikiran. Tidak hanya berwawasan luas, namun memiliki keinginan untuk maju. Banyak taruna-taruni SMA Hang Tuah 5 yang memiliki bakat namun tidak ditoleh. Maka dari itu, OSIS ada untuk mendengarkan aspirasi maupun kreativitas siswa untuk diajukan kepada sekolah.
visi saya yang pertama adalah menjadikan OSIS di sekolah SMA Hang Tuah 5 Candi Sidoarjo yang progresif, aktif, dan solid. Dan yang kedua, mendorong taruna dan taruni Sematma untuk mengembangkan potensi dirinya melalui apa yang mereka gemari. Dan misi saya yang pertama, mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek. Dan yang kedua, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. Dan yang ketiga, menjalani dan meningkatkan kualitas program kerja. Latar belakang saya membuat visi misi tersebut adalah di sini saya masih banyak menemukan taruna dan taruni SMA Hang Tuah 5 Candi Sidoarjo yang menghindari pada saat ibadah di sekolah yang sudah dijadwalkan. Dan juga di sini saya masih banyak menemukan taruna dan taruni SMA Hang Tuah 5 Candi Sidoarjo yang sifat egoisnya masih tinggi dan tidak mau bekerja bersama. Maka dari itu, di sini saya ingin berusaha menghilangkan sifat ego itu di SMA Hang Tuah 5 Candi Sidoarjo. Visi saya yaitu mewujudkan taruna-taruna SMA Hang Tuah 5 yang berkualitas, berprestasi, dan bertawaf pada Tuhan Yang Maha Esa. Visi saya yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan potensi dan kreativitas siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, organisasi, maupun kegiatan yang akan diadakan. Yang keempat, menumbuhkan jiwa entrepreneurship siswa. Dan yang kelima, meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai dengan menggunakan barang yang ramah lingkungan. Yang mendasari visi saya yaitu masih banyak ditemukan penggunaan plastik sekali pakai yang tidak dibuang pada tempatnya dan kurang efektif. Serta saya ingin menumbuhkan life skill siswa melalui kegiatan entrepreneurship. Program kerja saya selama di pandemi ini adalah para taruna dan taruni SMA Hang Tuah 5 Candi Sidoarjo bisa membersihkan lingkungan rumahnya masing-masing dan bisa didokumentasikan berupa foto atau video. Program kerja yang ingin saya selenggarakan di masa pandemi ini adalah mengadakan literasi, merangkum materi pembelajaran yang diwakili masing-masing kelas yang nantinya isinya paling menarik akan diupload di website sekolah. Program kerja saya di masa pandemi adalah mengadakan webinar yang mengangkat tema mengenai bakat minat dan juga dapat difungsikan sebagai wadah yang informatif untuk memperluas ilmu pengetahuan taruna-taruni SMA Hang Tuah 5. Program kerja saya di masa pandemi ini adalah melaksanakan suatu event yang dimana event tersebut memamerkan bakat dari taruna SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo yang dilakukan secara daring. Selamat siang, salam sejahtera untuk seluruh warga SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo. Perkenalkan, di sini saya Christian Rizky Abdul Mandaja selaku moderator dalam debat calon ketua OSIS tahun 2020 tahun 2021. Baik, pada debat kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kandidat dari calon ketua OSIS tahun ini. Kandidat nomor urut 1, Karen Hapuk Tulistianto. Kandidat nomor urut 2, Hardika Satria Samudra. Kandidat nomor urut 3, Ketut Ardika Dharmajaya. Kandidat nomor urut 4, Farah Clareta. Baik, untuk mosi yang dibahas pada debat pada pagi hari ini debat siang hari ini adalah bagaimana jika Anda ditempatkan pada situasi di mana eksistensi Anda sebagai organisatoris dipertanggungjawabkan ketika kurangnya wadah atau tempat untuk bebas berpendapat atau berekspresi sampai memutuskan suatu hal. Apakah Anda akan berjalan sesuai alur instansi atau sesuai pemikiran Anda, yang pada kenyataannya Anda berada pada instansi tersebut? Saya akan memanggilkan kedua untuk terlebih dahulu memberikan pendapatnya. 1 menit ke depan. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hardika Satria Samudra. Di sini saya akan menjawab dari mosi yang dibacakan oleh moderator. Di sini saya akan berjalan sesuai alur dari instansi tersebut. Dikarenakan di sini kita sebagai orang organisasi, kita bisa melatih pola pikir kita dengan cara kesempatan yang dibatasi oleh sekolah. Jadi di sini kita bisa melatih pola pikir kita secara tidak langsung dalam
alur aturan dari instansi atau sekolah tertentu. Sekian, terima kasih. Baik, kandidat nomor 4, silahkan memberikan pendapat. Perkenalkan, nama saya Farah Pareta. Melalui mosi yang dibacakan oleh moderator, di sini saya mendukung adanya mosi itu. Mengapa? Karena menurut saya, karena kita ini adalah pengurus OSIS, maupun kita memberikan saran seperti apapun, pada akhirnya keputusan ada di instansi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kandidat nomor 3, silakan memberikan pendapatnya. Terima kasih yang waktunya. Menizin memperkenalkan diri. Nama saya Kita Tiga Nama Jaya. Di sini saya akan menjawab mosi yang dibacakan oleh moderator. Di sini saya kurang setuju. Saya akan berjalan sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Karena diambil dari beberapa sumber. OSIS adalah wadah aspirasi siswa untuk berkembang dan untuk menyampaikan pendapat. Jika pendapat dari pengurus OSIS dibatasi, bagaimana kita dapat menyalurkan pendapat dari anggota kita? Ibaratnya, jika kita seperti boneka, maka kita tidak dapat menjalankan apapun. Terima kasih. Kandidat nomor 1, silakan memberikan pendapat. Terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Kira Puntoro. Saya tidak setuju dengan mosi yang telah disampaikan. Dikarenakan setiap orang pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai suatu hal, dan kita tidak hanya sebagai pengikut, melainkan kita juga contoh dari pemimpin. Oleh sebab itu, kita juga dapat menampung berbagai macam pandangan dari banyak orang. Maka dari itu kita tidak hanya bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh instansi. Kita memiliki hak untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasi kita. Baik, di sini saya ada pertanyaan untuk kandidat nomor 2 dan kandidat nomor 3. Kandidat nomor 2 mengatakan bahwa berjalan sesuai alur sekolah itu dapat melatih pola pikir kita. Lalu kandidat nomor 3 mengatakan menyalurkan pendapat itu seperti boneka, kita diatur-atur oleh sekolah. Bagaimana hal ini bisa relevan ketika kita bisa melatih pola pikir kita sedangkan kita menjadi boneka pada saat itu? Silakan kandidat 2 memberikan pendapatnya. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang apa yang dikatakan oleh moderator tadi. Kita bukan menjadi boneka, tetapi karena udah dari instansi tersebut itu dan sudah pasti keputusan itu sudah pasti aman dan tepat. Karena apa? Jika terjadi suatu hal-hal yang di luar dari aturan instansi tersebut, dan yang paling pertama terkena imbasnya adalah instansi atau sekolah tersebut. Terima kasih. Kandidat nomor 3 ada pendapat? Sampai kapan kita harus belajar untuk menuruti instansi tersebut? Kita contoh seorang pemimpin, kita harus mendeklarasikan hak kita. Di sini kita OSIS, kita berperan sebagai wadah aspirasi siswa. Kita bukan boneka dari suatu instansi. Sampai kapan kita disuruh belajar? Sampai kapan kita disuruh belajar tanpa diberikan kesempatan sekalipun? Terima kasih. Apakah kandidat nomor 2 ada pendapat soal jawaban kandidat nomor 3? Cukup. Baik, untuk pertanyaan kandidat nomor 1 dan nomor 4. Kandidat nomor 1 mengatakan setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda, maka kita harus respect atau memberikan penghormatan kepada setiap pendapat seperti itu. Lalu kandidat nomor 4 mengatakan pada akhirnya keputusan ada pada instansi. Jadi apakah pendapat kita ini akan percuma ketika semua keputusan akhir itu akan berada di instansi? Apakah kita tidak perlu memberikan pendapat sama sekali ketika hal itu terjadi? Kandidat 4. Boleh izin menjawab? Untuk memberikan saran, mungkin kita bisa menyampaikan saran kita. Namun, kita tidak bisa memaksakan saran tersebut karena keputusan akhir tetap berada di instansi tersebut. Kandidat nomor 1 ada pendapat? Tetapi menurut saya, meskipun keputusan berakhir pada suatu instansi, bukan berarti kita harus diam saja. Kita bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Kita harus menjadi taruna-taruni yang kritis dan demokratis, di mana kita harus maju dan berani untuk menyampaikan pendapat kita. Kita tidak boleh hanya mengikuti atau menjadi pengikut dari sebuah instansi tersebut. Saya akan menanyakan pada yang tidak setuju.
bagaimana menyatakan pendapat itu bisa seolah-olah tidak diterima oleh instansi tersebut. Maksudnya, apakah itu merupakan hal yang sia-sia untuk dilakukan menurut kalian? Bisa dari kalian empat dulu. Perlu saya ulangi? Jadi, kalau menurut kandidat nomor 1 dan 3, menyatakan pendapat itu memberikan pengaruh kepada instansi. Nah, saya melihat dari kandidat nomor 2 dan kandidat nomor 4 mengatakan bahwa pendapat tersebut pada akhirnya akan jatuh kepada tangan instansi. Jadi menurut Anda itu penting nggak sih berpendapat? Menurut saya, berpendapat itu tetap penting. Karena saya yakin jika instansi pun pada akhirnya menolak, pasti instansi tersebut memberikan penjelasan. Ada alasan mengapa hal itu ditolak dan mengapa hal itu diterima. Jadi pasti ada pembelajaran yang dari tolakan instansi tersebut. Kandidat nomor 2? Ya, menurut saya pendapat itu penting, tetapi instansi juga berpikir jika pendapat itu akan memerlukan resiko yang besar, pasti instansi itu akan menolak. Jika pendapat itu tepat dan aman, dan pastinya instansi akan menerima. Jadi instansi tidak akan menyia-nyiakan pendapat dari siswa-siswanya, dan pendapat itu akan dipilih dengan yang sekiranya aman. Tetapi jika yang tidak aman atau merugikan suatu pihak atau sekolah, itu pasti akan ditolak. Sekian, terima kasih. Baik. Untuk kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 3, Anda mengatakan bahwa memberikan pendapat itu sangat-sangat penting. Tapi bukankah itu hal yang mengacu pada pemberontakan jika pada akhirnya instansi tidak menerima, lalu apa yang kalian lakukan gitu? Jika pada akhirnya itu instansi itu yang memiliki kuasa paling tinggi dalam suatu organisasi atau suatu perkumpulan tidak atau menolak pendapat kalian, apa yang kalian lakukan dan apa strategi kalian untuk mengatasi itu? Kandidat nomor 1. Menurut saya, dengan menyampaikan pendapat dan aspirasi dari masing-masing taruna akan membuat instansi berpikir 2 kali, di mana jika suatu pendapat kita tidak diterima, pasti akan adanya pemberontakan. Di mana dari itu instansi akan berpikir 2 kali. Bagaimana supaya instansi tidak menciptakan sebuah kericuan? Makanya oleh sebab itu dia dapat menerima suatu pendapat tersebut. Untuk kandidat nomor 3, pencegahan yang tepat menurut Anda seperti apa agar tidak terjadi pemberontakan? Sebelum menggunakan pendapat, kita harus mengevaluasi pendapat tersebut, mengevaluasi dari data-data sebelumnya, mengevaluasi dari evaluasi kegiatan OSIS. Jika pendapat kita terus-terusan tidak diterima oleh instansi, untuk apa ada kita? Untuk apa ada kita sebagai OSIS? Kenapa nggak instansi aja yang buat program kerja kalau pendapat kita terus ditolak? Terima kasih. Baik, saya akan masuk ke sesi kesimpulan untuk masing-masing kandidat. Masing-masing kandidat dari nomor 1 sampai 4 akan memberikan kesimpulannya masing-masing dalam debat pada pagi hari ini. Pada siang hari ini, mohon maaf. Kandidat nomor 4, silakan memberikan kesimpulannya. Kesimpulan dari permasalahan yang diberikan oleh moderator, menurut saya dengan adanya sekalipun saran kita ditolak oleh instansi, bukan berarti saran kita itu sia-sia. Karena saat kita mengutarakan, kita akan mendapat pendapat dari instansi tersebut, sehingga kita bisa berkembang untuk memberikan saran yang lebih baik hingga disetujui oleh instansi tersebut. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari kandidat nomor 1. Menurut saya, sebuah pendapat itu tetap penting karena belum tentu keputusan yang diberikan instansi sudah tentu baik untuk kita semua. Oleh sebab itu kita harus berani dan maju menyampaikan pendapat kita masing-masing. Kandidat nomor 2, sekarang. Ya, menurut saya dengan adanya pendapat di sekolah itu dibatasi dengan instansi, itu bisa membuat kita para pengurus OSIS untuk dengan secara tidak langsung belajar dengan cara
memikirkan pola pikir yang benar dengan cara saat ada darurat mungkin kita tidak ada keputusan lain, yaitu kita harus memutuskan keputusan sekolah. Untuk tanda nomor 3, silakan mengutarakan kesimpulannya. Terima kasih atas waktunya. Kesimpulan di sini adalah dari permasalahan tersebut adalah rasa percaya. Tolong berikan rasa percaya agar kami bisa berkembang. Terima kasih. Baik, sampai situ juga debat kita berakhir pada siang hari ini. Saya harap dari debat pada siang hari ini bisa memberikan jawaban yang pasti untuk teman-teman sekalian memilih calon kandidat OSIS yang tepat untuk kelangsungan sekolah kita. Terima kasih. Improvement begin with I, you, and all of us. I'm the one, better one. Sukses dan berhasil bersama saya. Mari berkembang bersama saya.